Episode 8, Luo Feng dari klan Luo. Fei Hung tertegun selama beberapa detik sebelum menjawab. Kau mengatakan kebenarannya, saudara Ling Yan. Itu benar. Petir itu memang benar-benar menyambarnya, meskipun sulit dipercaya itu benar. Itu adalah satu-satunya penjelasan yang pasti untuk cedera tubuhnya. Tunggu sebentar, kau bilang itu beberapa hari yang lalu. Beberapa hari aku tidak sadarkan diri. Fei Hung bereaksi ketika dia ingat tidak sadar lagi pada saat itu. Ling Yan terkejut bahwa petir itu benar-benar menyambar Fei Hung dan menjawab tanpa sadar. Kau hampir 10 hari tidak sadarkan diri. 10 hari? Fei Hung sedikit terkejut mengetahui bahwa dia tidak bangun selama lebih dari seminggu. Pada saat ini, Ling Xi datang dengan segelas penuh air dan mangkuk yang berbau ramuan obat. Ling Yan lalu menarik meja untuk Fei Hung saat dia mengatur barang-barang yang dibawa Ling Xi. Ini adalah sup ramuan pengobatan yang akan membantumu mendapatkan kembali kekuatan tubuhmu. Ling Yan menunjuk ke mangkuk sup berisi obat. Kemudian dia memberikan segelas air kepada Fei Hung. Meskipun Fei Hung telah mendapatkan kembali kekuatannya, dia masih tidak bisa memegang gelasnya. Ling Yan akhirnya membantunya untuk minum air. Kemudian Ling Yan mendekat dan mengambil mangkuk obat di atas meja dan menyodorkannya kepada Fei Hung untuk diminum perlahan. Fei Hung mengangguk sebagai ucapan terima kasih kepada Ling Yan dan memberikan senyuman kepada Ling Xi di sisi lain dan berkata, "Terima kasih banyak." Ling Xi sedikit tersipu melihat kembali senyuman Fei Hung dan juga membalas tersenyum pada Fei Hung. Setelah selesai meminum sup itu, Fei Hung merasa bahwa dia telah mendapatkan kembali kekuatannya sedikit. Meskipun dia belum bisa berdiri dan berjalan, itu sudah cukup untuk menggerakkan tangannya sedikit. Ling Xi lalu mendekat sambil tersenyum ketika dia melihat Fei Hung dan mengambil mangkuk dan gelas itu dan meninggalkan ruangan. Kau benar-benar beruntung bisa selamat dari petir yang mengerikan itu, saudara Fei Hung. Aku tidak bisa mempercayainya, namun kau masih hidup. Ling Yan masih tidak dapat sepenuhnya menerima bahwa Fei Hung telah selamat dari kilat petir yang dia lihat. Fei Hung hanya bisa tersenyum pahit. Bahkan dia tidak percaya bahwa dia benar-benar bisa selamat dari bencana itu ketika Dao Surgawi telah menyegel segalanya darinya. Tapi dia mengumpulkan keberaniannya dan pada akhirnya berhasil bertahan. Saudara Fei Hung, aku tidak berpikir yang lain-lain. Tetapi aku pikir luka-lukamu akan membutuhkan waktu lama untuk bisa pulih. Dan aku tidak memiliki cara untuk memeriksa bagaimana keadaan bagian dalam organ tubuhmu. Jadi, aku akan merekomendasikan sesuatu untukmu dalam pemulihan. Sehingga kau dapat pulih dengan cepat dan tidak memiliki masalah ketika kau ingin belajar seni bela diri dalam berkultivasi. Aku bukan tidak mengajarmu, tetapi aku khawatir tentang kesehatanmu. Dan kau tidak perlu membayar aku dengan apapun karena aku ingin membantumu. Ling Yan dengan cepat menjelaskan kata-katanya yang terakhir. Takut Fei Hung akan salah paham. Fei Hung tersenyum mendengar penjelasan Ling Yan dan mengangguk mengerti. Sepertinya masih ada orang baik di hati yang saya temui di alam bawah ini. Yang peduli kepada sesamanya tanpa mengharapkan imbalan apapun. Beberapa tahun telah berlalu sejak aku melihat seseorang yang baik hati tanpa kepalsuan dalam kata-kata mereka dan kemunafikan di mata mereka. Pikir Fei Hung. Saudara Lin Yang, kau baru saja mengatakan mengenai seni bela diri kan? Bisakah kau menjelaskan kepadaku tentang itu? Fei Hung ingat tentang seni bela diri yang dia sebutkan sebelumnya. Seni bela diri? Bukankah saudara Fei Hung seorang seniman bela diri? Ling Yan bertanya dengan kebingungan di wajahnya. Sebelum Fei Hung bisa mengatakan apa-apa, Ling Yan dengan cepat menambahkan. Ah, begitu. Jadi, saudara Fei bukan seorang seniman bela diri, kata Ling Yan. Benar. Jadi, aku tidak tahu tentang seni bela diri.
dan bukan seorang ahli. Semua orang di keluargaku hanyalah manusia biasa. Fei Hung menjawab sambil berpikir pada dirinya sendiri. Sepertinya benar-benar ada orang di dunia ini yang bukan kultivator. Aku pikir dengan ancaman binatang buas yang berkeliaran di luar sana, semua orang akan belajar bela diri di alam bawah ini. Ling Yan mengangguk menanggapi pernyataan Fei Hung. Dia berpikir bahwa Ling Tian adalah salah satu dari keluarga kecil yang bekerja sebagai petani dan bercocok tanam untuk memenuhi kebutuhan makanan mereka sendiri. Jadi tidak aneh baginya bahwa Fei Hung tidak tahu tentang seniman bela diri atau orang-orang yang berkultivasi. Seperti yang kau tahu, karena ancaman dari binatang iblis di luar sana, kami, para seniman bela diri, selama ini berlatih untuk mempertahankan diri dari serangan. Adik Lingxi, aku datang untuk menemuimu. Bisakah kau keluar agar aku bisa melihat wajah cantikmu? Saat Ling Yan meneruskan untuk menjelaskan tentang itu kepada Fei Hung, suara teriakan terdengar dari luar rumah. Fei Hung mengerutkan kening ketika mendengar teriakan seperti itu, dan ketika dia hendak bertanya, dia mendengar gumaman Ling Yan. Sialan, ternyata si Luo Feng, sialan itu datang lagi. Ling Yan mengutuk ketika dia mengatakan hal itu. Saudara Fei Hung, jangan khawatir, istirahatlah di sini sebentar. Aku akan pergi keluar untuk menyelesaikan masalah ini. Ketika aku kembali, aku akan terus menjelaskan kepadamu tentang hal itu. Ling Yan lalu meninggalkan ruangan itu dengan cepat tanpa mendengarkan jawaban Fei Hung. Fei Hung saat ini masih tidak bisa menggerakkan tubuhnya, apalagi berdiri. Jadi, dia hanya bisa melepaskan indera spiritualnya untuk mengamati apa yang terjadi di luar. Meskipun indera spiritualnya disegel bersama dengan semua kekuatan dewanya, dia masih bisa memindai beberapa meter di sekitarnya. Jadi, dia tidak punya masalah melihat apa yang terjadi di luar. Ketika dia menyebarkan indera spiritualnya, dia bisa melihat bahwa Ling Yan keluar dari rumah dan Ling Xi berada di balik pintu masuk untuk bersembunyi, mengamati situasi di luar. Di luar rumah, ada 3 pemuda yang datang. Semuanya tampak berusia 20-an. Pakaian mereka agak tipis dan bagus dibandingkan dengan pakaian Ling Yan. Jadi orang bisa melihat bahwa keluarga dari ketiga orang ini berasal dari keluarga kaya. Karena indera spiritualnya melemah karena kultivasinya tersegel, Fei Hung hampir tidak bisa melihat tingkat kultivasi para pemuda ini. Pemuda di tengah berada di tahap 4 pengumpulan Qi, sementara 2 orang lainnya berada di tahap ketiga pengumpulan Qi. Fei Hung terus mengamati dan mendengar Ling Yan berbicara dengan pemuda yang berada di tengah dari ketiganya. Luo Feng, berapa kali aku harus memberitahumu bahwa adikku tidak akan menikahimu? Kau hanya menginginkannya untuk bersenang-senang, jadi aku tidak akan membiarkanmu melakukan apapun pada adik perempuanku. Ling Yan berteriak dengan memasang tatapan yang terlihat dingin pada Luo Feng. Ling Yan, kau hanya seorang kultivator tahap surga bintang 3. Kau harus bangga bahwa aku peduli dengan adik perempuanmu. Aku akan memberikan banyak hal yang tidak bisa kau berikan padanya. Klan Luoku adalah salah satu dari 5 keluarga paling kuat di kota Tianyun ini. Dan kau tidak memiliki keluarga, hanya ada kau dan adikmu. Jadi mengapa kau masih menolak? Luo Feng berbicara dengan nada arogan tentang latar belakangnya. Ada tanda tatapan penghinaan yang jelas di matanya saat dia melihat Ling Yan.